seperti ini, oksitosin dia dengan sediaan 10 international unit dalam satu ampul. Terus berapa gram ini? Lupa saya. Berapa ini deh? Kan kita oksitosin 1 mili 10 atau 0,2 mg per ya, 0,25. Yang satunya adalah metergin atau metil ergometrin 0,25 gram dalam satu ampul. Nah, namanya obat uterotonika berdasarkan definisi artinya obat yang kegunaannya adalah untuk meningkatkan kontraksi uterus, ya, itu namanya uterotonika. Jadi obat yang memang kita berikan untuk meningkatkan kontraksi uterus. Tapi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita mulai dulu dari misoprostol, ya. Kalian harus paham karena setiap kasus berbeda obat uterotonika yang kita pakai, ya. Ada memang beberapa yang bisa saling menggantikan, tapi ada juga yang tidak. Yang pertama adalah misoprostol. Misoprostol ini dia memang efeknya meningkatkan kontraksi uterus, tetapi dia lebih kuat efeknya di menipiskan serviks. Nah, dia efek utamanya ini untuk menipiskan serviks. Selain menipiskan serviks, ya tentu saja dia akan meningkatkan kontraksi uterus. Jadi, misoprostol itu sering kita gunakan pada kasus-kasus di mana kita mau menipiskan serviks. Contoh, pada pasien-pasien yang sudah postpartum, belum ada gejala dan tanda infarto. Artinya porsionya kan masih tebal, belum ada pembukaan. Nah, kita mau induksi dia, induksi persalinan. Pilihan kita adalah misoprostol karena dia belum menipis, masih tebal sekali. Kecuali kalau dia sudah ada nih pembukaan, sudah tipis nih, ya biasanya kita sudah tidak pakai lagi misoprostol, kita pakai lagi jenis uterotonika yang lain, ya. Atau misalnya pada kasus misabortion. Nah, misabortion itu kan artinya ostium uteri masih tertutup, ya. Kita mau keluarkan ini hasil konsepsi yang ada di dalam. Jadi kita butuh ostium uteri itu bisa terbuka. Nah, untuk membuka dan menipiskan supaya bisa terjadi pembukaan pada ostium uteri, maka kita butuh misoprostol. Oke, paham ya? Nah, berikutnya itu tadi ya, dia keuntungannya, kelebihannya adalah untuk menipiskan serviks. Nah, kerugiannya adalah kita tidak bisa kontrol dia. Artinya ketika terjadi hiperkontraksi, kita tidak bisa hentikan. Karena dia bentuknya tablet. Kalau dia sudah terserap, kita susah mau hentikan, kecuali kalau memang dia sudah habis masa aktifnya. Nah, itu masa aktifnya bisa berlangsung sampai 6 jam. 6 jam baru dia mulai turun efeknya, gitu. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba terjadi hiperkontraksi yang kita takut dia mengalami ruptur uteri misalnya, kita tidak bisa stop. Itu misoprostol. Kemudian kekurangannya lagi, dia menyebabkan kontriksi dari otot polos pernapasan. Jadi misoprostol itu tidak boleh diberikan atau kontraindikasi bagi penderita asma. Jadi itu di anamnesis penting kita bertanya riwayat asma, supaya kita juga bisa menandai di statusnya bahwa pasien ini tidak boleh dipakaikan misoprostol. Ya. Nah, selanjutnya adalah metil ergometrin. Di antara ketiga jenis uterotonika yang tadi saya sebutkan, ya, misoprostol, oksitosin, dan metergin atau metil ergometrin. Metil ergometrin inilah yang paling kuat efeknya dan paling cepat bisa menimbulkan kontraksi. Jadi kalau kita butuh pada kasus di mana terjadi atonia uteri, di mana sama sekali tidak ada kontraksi dan kita butuh kontraksi yang cepat muncul, kita kasih metil ergometrin. Makanya di bagan alur yang kemarin itu ada dikasihkan metil ergometrin.
kita butuh yang cepat bisa muncul. Misalnya lagi operasi, oh tiba-tiba tidak kontraksi uterusnya. Nah, kita harus langsung kasih supaya dia cepat berkontraksi kuat, maka kita butuh metil ergometrin. Nanti pada saat kuretase juga kita membutuhkan metil ergometrin karena setelah kita yakin sudah bersih, kita mau perbagus kontraksi supaya dia tidak berdarah. Apalagi kalau sudah masuk nanti kuret tajam, nanti akan saya jelaskan tentang prosedur kuret. Sudah masuk kuret tajam itu bisa beresiko menyebabkan perforasi. Jadi kita butuh dengan cepat harus kontraksi bisa muncul bagus. Makanya kita kasih metil ergometrin. Tetapi kerugiannya dia cepat sekali naik, bagus kontraksi, tapi cepat juga hilang. Jadi masa kerja untuk metergin atau metil ergometrin itu tidak lama. Dia cepat sekali menimbulkan kontraksi, tapi efek maintenance-nya tidak bagus. Itu kekurangannya. Nah, saking bagusnya dia meningkatkan kontraksi, saking cepatnya dia meningkatkan kontraksi, dia juga dengan cepat menutup ostium uteri. Kontriksi dari ostium uteri. Jadi metil ergometrin itu kita tidak berikan pada APM. Asuhan persalinan normal uterotonikanya kita beri oksitosin, bukan metil ergometrin. Kenapa? Karena kita mau kasih lahir plasenta. Kalau kita masukkan metil ergometrin, yang ada ostium uterinya menutup plasenta, tidak bisa lahir, pasti terjadi retensio plasenta. Ya. Nah, terus berikutnya, saking cepatnya juga dia meningkatkan kontraksi, dia juga meningkatkan tekanan darah. Jadi kontraindikasi diberikan untuk pasien yang hipertensi. Ya, jadi untuk metil ergometrin tidak boleh kita berikan pada pasien yang hipertensi. Nah, yang terakhir adalah oksitosin. Oksitosin di antara ketiga yang tadi saya sebutkan, oksitosinlah yang paling bagus efek maintenance-nya. Jadi dia selain meningkatkan kontraksi, dia mempertahankan kontraksi itu lebih bagus di antara dibandingkan dua jenis yang tadi. Memang dia naiknya secara perlahan, efeknya perlahan. Makanya kalau kita mau lakukan akselerasi persalinan, makanya kita pakai oksitosin. Karena dia secara bertahap naiknya, tidak langsung kencang gitu. Ya, dia secara bertahap. Kita mau melakukan akselerasi persalinan, kita mau meningkatkan kontraksi dari uterus. Tujuan kita mau tingkatkan kontraksi, tapi di dalam kan masih ada bayi. Jadi kontraksinya juga tidak boleh terlalu kuat. Bisa terjadi ruptur uteri, bisa terjadi kontraktur di dalam pada bayinya. Kalau terlalu kuat. Jadi kalau kita mau lakukan akselerasi persalinan, biasanya kita lakukannya dengan oksitosin. Terus begitupun juga dengan efek maintenance-nya, kita butuh yang bagus, makanya kita kasih oksitosin. Makanya pada pasien dengan atonia uteri kita kasih 2, iya kan? Satu, tujuannya kita kasih metil ergometrin karena kita mau rangsang cepat muncul kontraksi, dan tugasnya oksitosin untuk mempertahankan kontraksi. Ya, makanya dikasih kombinasi. Ya, itu tujuannya. Jadi setiap kasus itu beda-beda. Kapan kita gunakan oksitosin, kapan kita gunakan metil ergometrin, kapan kita gunakan misoprostol. Misalnya tidak tersedia oksitosin dan metil ergometrin, maka bisa kita ganti dengan misoprostol. Pemberian misoprostol itu dia maksimal 8 tablet per vaginal atau per rektal. Ya, maksimal 8 tablet, tapi bukan langsung 8 langsung dikasih, tapi secara bertahap. Ya, biasanya 2 tablet dulu atau 4 tablet, baru 4 tablet yang berikutnya. Ya, jadi 8 tablet maksimalnya. Tidak harus 8 dikasih, ya. Gitu. Kalau kita mau melakukan induksi persalinan, itu kita dosisnya, induksi persalinan itu dosisnya adalah 1/8 tablet per vaginal. Atau misalnya kita mau
membuka ostium uteri itu biasanya 1/8 saja kita berikan, dan itu perlu observasi yang ketat ya, karena ingat kalau dia sudah terserap kita tidak bisa lagi kontrol. Beda kalau oksitosin ya, kalau kontraksinya sudah kita nilai bagus bisa kita stop, atau kita nilai oh tidak maju nih persalinannya, ada tanda-tanda mau mengarah ke ruptur uteri, ya sudah di stop ininya oksitosinnya, maka dia akan efeknya langsung hilang ya, bisa dikontrol itu. Oke. Terus berikutnya saya mau menjelaskan mengenai kuret. Jadi sebenarnya kompetensi kalian sebagai dokter umum itu adalah AVM ya, tapi sudah lama saya minta AVM untuk dibelikan di fakultas, tapi belum dibelikan juga, belum lolos tender. Ya, jadi saya jelaskan tentang kuretase. Kuretase itu kalian boleh melakukan di bawah supervisi. Jadi misalnya kalian nanti bertugas di daerah yang terpencil, anggaplah kalian mau merujuk pasien, tapi tempat rujukannya itu mobil ke kota itu cuma 1 kali seminggu misalnya, ya, saking terpencilnya, ya. Ya, kalau untuk bisa ke kota itu jalurnya cuma 1 kali seminggu, ya. Nah, jadi istilahnya terlalu lama untuk ditunggu kalau kita mau melakukan proses rujukan. Itu bisa kalian lakukan kuretase asalkan di bawah supervisi. Jadi bisa ya minimal kalian ada sinyal di sana ya. Kalau tidak ada sinyal ya bagaimana ya? Berdoa muka saja. Ya, jadi bisa dengan video call misalnya ya, atau konsultasi lewat telepon ya. Jadi di bawah supervisi, intinya di bawah pengawasan SPOG. Ini kalau kalian bertugas di daerah, simpan juga nomor teleponnya dokter spesialis supaya kalian bisa ask for help. Ya, oke. Nah, sekarang ini saya ada kolentang ya. Yang biasa itu di tabungan jadi ada jian dek kondom. Tidak berkurang ya jumlahnya. Kurang dah. Ya. Tunggu saya susun dulu. Tidak ada juga. Sonde. Ada sonde juga. Ada. Oke. Oh, ada juga di sini. Tommy dek, jangan. Oh, ada. Biar kembali dengan mana? Dipindahkan dulu ini dokter Dedi Pin yang ngajar. Ini set kuretnya ini masih kurang deh ya. Dia harusnya lebih banyak.
Jadi biasanya itu kalau mau yang lengkap dia 1 koper. Karena mulai dari ukuran paling kecil sampai ukuran paling besar. Kanan. Ini masih kurang ini. Kayaknya ini dibeli 1 per 1, ini dibeli satuan, bukan beli lengkap. Kalau rumah sakit pasti belinya yang lengkap. Ada spoit enggak ada? Satu. Oh banyak dipakai di sebelah ini CSR karena dari penyuntikan. Oh. Anggaplah ini spoil 3 cc ya. Oke, terus Kenapa ya? kateter tidak ada ya? Oke, anggaplah saja ada. Ya, jadi kayak gini urutan. Mau dipoto silakan, nanti sebentar saya jelaskan satu persatu. Ini saya sudah susun sesuai urutan tindakan. Biar yang sampai Oke, sudah? Ya. Jadi yang pertama itu mana tadi manekin yang satu itu deh. Ya. Jadi yang pertama untuk kuretase itu kita lakukan dulu prosedur pre-op-nya ya. Prosedur pre-op yang pertama itu kita pastikan dia osteomuterinya sudah terbuka. Kalau misalnya kadang ada kasus itu abortus incomplete lama misalnya, tapi kalau abortus incomplete lama kan itu sebenarnya elektif ya, tidak perlu jika kalian lakukan, bisa dirujuk ke dokter spesialis. Tapi kalau dia kasusnya emergensi itu biasanya memang dalam keadaan terbuka osteomuterinya ya. Nah, kemudian pasien dipuasakan ya, pasien dipuasakan 8 jam pre-op, kemudian persiapkan, tetap kita harus mempersiapkan darah ya, di minimal 1 kantong, satu bag ya. Nah, urutannya yang pertama kita minta dulu pasien untuk buang air kecil sebelum dilakukan prosedur ya. Prosedur kuretase itu sebaiknya dengan anestesi. Kadang kalau di daerah itu ada di penataan anestesi ya. Nah, tapi kalau tidak ada ya, kalau zaman dulu waktu saya masih residen dulu, saya masih dapat zaman di Seyusuf itu pasien dikuret itu dengan tidak dianestesi. Jadi cuma diberikan analgetik saja, dibom sama analgetik. Jadi biasanya kita injeksi ketorolac, kita drips juga paracetamol, dan kita berikan juga ketoprofen suppositoria, dibom dengan itu. Tapi biar bagaimana tetap dirasa, belum lagi pasiennya takut ya. Jadi kadang itu kita kuretnya di kamar bersalin atau di ruang tindakan ya, didengar itu teriakan-teriakannya pasien. Lumayan sadis ya. Kalau sekarang tidak lagi, sudah ditinggalkan, jadi harus memang di dalam kamar operasi karena tetap ada namanya risiko, apalagi kalau pasien tidak rileks, ada risiko perforasi ya. Karena dia gerak-gerak, kita mau kuret, jadi memang ditidurkan pasien. Jadi ceritanya dia sudah teranestesi, kita lakukan asepsis, antisepsis ya. Kemudian habis itu kalau sudah, kita pasang duct steril ya. Dan kita bisa juga pastikan kandung kemihnya sudah kosong dengan dipasang kateter ya. Jadi kita pasang kateter lepas saja untuk pastikan dia kosong kandung kemihnya, baru kita buang kateternya. Kemudian kita memakai spekulum. Spekulum yang kita pakai di sini adalah spekulum SIMS. SIMS. Spekulum SIMS. Spekulum SIMS itu ada 2. Ada yang anterior, ada yang posterior.
Oke, yang kita punya ini kebetulan semuanya anterior. Jadi anterior itu dia bentuknya U, kayak gini. Kalau posterior dia bentuknya L. Jadi anggaplah kalau posterior bagian ini tidak ada, ini sama ini saja, itu posterior. Boleh kalian searching ya, cari speculum sims ya. Jadi kalau yang posterior itu dia bentuknya L. Speculum sims ini juga dengan berbagai ukuran, sama seperti kayak spekulum cocok bebek ya. Jadi ada yang ukuran besar, jadi ukuran L, M dengan ukuran S ya, tergantung dari vaginanya pasien. Ya, jadi kita mau memasang spekulum, yang dipasang pertama itu adalah yang posterior dulu. Jadi anggaplah ini posterior, ini tidak ada ya, ini sama ini saja. Jadi kita pegangnya seperti ini ya. Kemudian masukannya dia begini. Jadi kita tekan di komisuram posterior, masukkan spekulum bagian yang posterior dulu ya. Kemudian masuk setengah, baru kita putar. Ya, kalau sudah ambil yang anterior, masukkan dia seperti ini, masuk setengah, kemudian putar, baru dibuka. Jadi nanti dia akan terbuka begini. Oke? Nah, kekurangannya speculum sims, kita butuh asisten. Harus ada asisten yang pegang. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Tapi kelebihannya speculum sims, lapangan pandang kita luas. Beda kalau spekulum cocok bebek, dia terbatas. Ya, jadi ini kita bisa menilai luas ya. Gitu. Ini jadi memang harus di anestesi pasien, karena baru spekulum masuk dia sudah teriak-teriak ya, gitu. Kalau sudah teridentifikasi porsio ya, sudah teridentifikasi porsio, oh ya salah tadi ini ya, sorry, begini dia ya. Ya, jadi kalau sudah teridentifikasi porsio, kita mau jepit porsio. Nah, jepit porsio itu bisa ada dua kita pakai, satu tenaculum, satu cunamovum atau Friendster nama lainnya. Kapan kita pakai tenaculum? Tenaculum kita pakai kalau kasusnya abortus. Kalau dia kasusnya res placenta, kita pakainya cunamovum. Kenapa? Karena postpartum, namanya juga res placenta, artinya postpartum toh. Postpartum itu serviks sangat rapuh, gampang robek. Jadi kalau kita jepit lagi dengan tenaculum, yang ada kamu bikin tambah robek serviksnya. Jadi kita jepitnya pakai cunamovum atau Friendster. Jadi kita jepit porsio ya. Jadi dibuka begini, bisa dipegang satu sama asisten, kita pegang satu, jadi dia kelihatan porsio, kemudian kita jepit sama arah jam 11 atau arah jam 1. Kalau sudah terjepit porsio, maka yang anterior sudah boleh dilepas. Jadi anterior tarik setengah, kemudian nanti putar dan keluarkan. Jadi asisten nanti pegangnya yang posterior. Oke. Nah, selanjutnya kita sonde. Ukur kedalaman uterus. Tujuan kita mau memastikan semua alat kuret ini masuk sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau biasanya itu di kamar operasi, perawat OK itu mereka sudah tahu ya. Jadi mereka itu memang susun alat kuret itu dia sejajar begini. Dia sejajar. Karena nanti kalau kita sudah sonde, misalnya kan ada darah kan, bekas darah. Anggaplah misalnya dia 10 cm. Nah, kita sudah letakkan di sini, baru ambil betadine kasih 10 cm sini. Jadi kita tahu batas ini masuk, tidak boleh melewati marker kita. Kapan melewati marker artinya sudah jebol uterusnya pasien, ya. Gitu. Oke? Jadi itu tujuannya, kita mau sonde. Terus yang berikutnya, kita mau evakuasi sisa jaringan yang besar-besarnya dulu menggunakan abortic tang. Ya, ini bukan abortic tang, ini current tang ini. Tapi bentuknya sama. Silakan di searching. Abortic tang.
Jadi abortic tongue itu bentuknya dari luar kayak begini, oval begini. Tapi kalau Korean tongue dia dalamnya datar begini. Kalau abortic tongue dia kayak mangkok dalamnya. Abortic. Oke. Bentuknya dari luar dia seperti ini, tapi di dalam dia cekung. Di dalam itu dia cekung, kayak mangkok. Itu abortic tongue. Abortic tongue ini kita gunakan untuk menjepit sisa jaringan yang besar-besarnya. Nah, bagaimana cara membukanya? Ingat selalu ladies hand ya, dengan supinasi. Jadi masuk ini vagina, ya. Terus ada porsi di dalam. Masuk dalam keadaan tertutup, masuk sampai di dalam kafum uteri, buka, jepit, putar, tarik keluar, masuk, buka, jepit, putar. Jangan masuk dalam keadaan terbuka, ya. Masuk dalam keadaan tertutup, jepit jaringannya. Kenapa diputar? Karena kita mau memastikan yang kamu jepit itu jaringan, bukan dinding uterus. Jadi pakai perasaan ya. Kalau dijepit diputar dia keras, jangan dipaksa. Kerasnya yang ada nanti jebol yang rahimnya. Karena yang kamu jepit ternyata dinding rahim. Ya. Jadi pakai perasaan deh. Nah, jadi jepit, kemudian kita putar sedikit. Kalau memang dia itu berupa sisa jaringan, dia akan mudah terlepas. Ya, kayak gitu. Nggak pakai kekuatan di sini, pakai perasaan. Ya, oke. Nah, kalau sudah dirasa tidak ada lagi yang bisa kita jepit, artinya bagian yang terbesarnya itu sudah keluar semuanya, maka kita pindahlah ke alat kuret yang sebenarnya. Alat kuret itu ada dua, ada kuret tumpul, ada kuret tajam. Bagaimana membedakan tumpul dengan tajam? Dari penampangnya deh. Kalau yang tumpul itu dia lebih bulat kalau kita pegang. Kalau yang tajam dia lebih pipih. Silakan dirasakan. Kalau sudah dirasakan, kembalikan di tempatnya. Tempatnya nah? Ya. Ya. Tumpul itu dia lebih bulat, kalau tajam dia lebih pipih. Kasih tumpul yang tajam. Tipis kirinya. Tumpul di sini. Tipis tebal. Bukan masalah tipis tebalnya, dia penampangnya lebih apa ya istilahnya, dia lebih pipih kalau ini. Nah, kalau yang ini kan dia lebih kayak bulat ya. Bisa dipakai anu kelapa. Kembalikan ke tempatnya masing-masing sesuai dengan ukuran dari terkecil ke besar. Tahu juga. Gimana tuh? Kasih pakai kado. Alah. Kocok. Oke. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang duluan dipakai, Dok? Apakah dimulai dari yang terkecil ke yang besar atau bagaimana? Dari yang besar. Dicoba semuanya. Yang besar dulu kayaknya. Jadi kita memulai dari yang terbesar yang bisa masuk, Yang besar yang bisa masuk. yang bisa melewati ostium uteri. Ya, jadi kalau misalnya ini anggaplah ostium uteri, terus ambil dulu perkiraan yang paling besar yang bisa lewat. Misalnya ini, oh ternyata dia nggak bisa, baru kita turun di bawahnya, masuk lagi. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan kuret, biasanya ostium uteri semakin kita kuret itu kan biasanya ostium uteri akan lebih melebar, maka bisa lagi kita pindah ke yang lebih besarnya. Prinsip kuretase, semakin besar alat kuret yang kamu pakai semakin aman. Semakin kecil dia ukurannya semakin beresiko perforasi. Itu ya prinsipnya. Oke. Nah, terus yang pertama kita pakai itu adalah kuret tumpul dulu. Nah, kuret tumpul misalnya anggaplah ini ya. Pegangnya juga seperti ini. Kemudian kita kuretnya itu searah jarum jam, kita putar dan sesuaikan dengan arah sendoknya. Jadi sendoknya kan ke atas begini. Jadi kalau kita mau kuret di arah jam 12, maka dia menghadap begini.
jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Kalau dia mau jam 5 ya berarti kita putar sendoknya menghadap ke bawah ya. Terus ini tidak boleh keluar masuk karena resiko menusuk, resiko perforasi. Jadi di dalam itu kita putar sampai nanti kembali lagi ke arah jam 12 dan kita yakin tidak ada yang bisa dikerok lagi, baru kita tarik keluar. Jadi itu jaringannya nanti akan 1 kali keluar. Ya. Bisa berapa kali dok diputar saya? Iya, bisa berapa kali sampainya kamu yakin. Jadi intinya itu kita kuret sampai semua bagiannya itu terus kena. Di bagian kornunya jangan lupa. Ya kan kita bayangkan itu bentuknya uterus ya. Nah, kita kuret sampai di fundusnya, di kornunya, makanya itulah gunanya kita lakukan pemeriksaan bimanual sebelumnya karena kita mau tahu arahnya uterus. Ya, kalau dia arahnya retrofleksi, kamu kuretnya sampai sini saja, yang ada jaringannya di bawah tidak ada yang kena. Terus dia yang kamu kuret-kuret, tidak bersih, karena kamu tidak tahu dia retro. Jadi harus dia lebih ke dalam. Kalau kita sudah bimanual dia retro. Oke? Jadi tidak ada lagi bagian yang bisa kita kuret. Nggak bisa dari yang ikut misalnya terkerok, nggak bisa lagi, dan kita raba kayak masih licin, istilahnya alat kita itu kita sensasinya masih licin di dalam, itu artinya masih ada sisa jaringan, barulah kita pindah ke kuret tajam ya. Nah, namanya kuret tajam artinya kerokannya lebih dalam, jadi kita butuh kontraksi uterus yang lebih kuat. Tapi harus juga dengan cepat kita, kenapa enggak dari awal dok dikasihkan metil ergometrin, nanti keburu tertutup ya kan, karena dia menyebabkan ostium uteri cepat tertutup. Jadi sesaat sebelum kita pindah ke kuret tajam, disitulah masuk uterotonika ya, kita kasih juga kombinasi ya, jadi oksitosin banding metil ergometrin 1:1 itu di intramuskular. Jadi biasanya tuh kalau di OK kita biasanya minta tolong sama, kalau ada koas kita minta tolong, atau kita minta tolong sama perawat OK atau sama dokter anestesi, kadang kita minta izin. Jadi kalau operator sudah katakan dok boleh minta tolong disuntikkan ininya oksi ergonya ya, artinya itu kita sudah, operator sudah masuk di kuret tajam ya. Nah, di sini ada, kalian lihat besar ya? Iya, ini masih kecil ini deh. Ada yang lebih besar lagi. Jadi sampai sebesar kepala bayi. Iya. Dan kalau kuret tres itu deh, justru yang besar yang kita pakai. Kita nggak pakai yang kecil begini. Karena rahim itu besar. Ya kan? Baru-baru habis melahirkan, rahimnya masih sangat besar. Kalau kamu kuret sampai begini 1 minggu, kamu kuret udah bersih deh. Ada luas sekali di dalam ya. Yang ada juga resiko perforasi ya. Kenapa tidak bersih ini, karena masih kecil ya, kita pakainya yang luas. Jadi itu kalau yang kuret res ini masih terhitung kecil, ini dia biasanya begini besarnya, besar kepala bayi. Masuk karena memang lebih masih besar ya. Ya, bayi habis lewat. Oke? Ya gitu. Nah, bagaimana sensasinya kita yakin bahwa di dalam sudah bersih. Jadi pada saat kita lakukan kuret, kita lakukan kerokan itu, sensasinya di dindingnya itu tidak licin lagi, dia kayak bersabut. Tahu sabut kelapa? Ya, kasar-kasar toh bagiannya ya, kayak gitu. Jadi kayak ada sensasi kayak gitu. Dan di yang keluar, darah yang keluar itu seperti berbusa. Itu tanda bahwa di dalam sudah bersih. Nah, kalau sudah, kita lepas jepitannya, kemudian kita identifikasi perdarahan, ya, identifikasi perdarahan, kita bersihkan di dalam, kemudian kita lihat perdarahan yang berasal dari dalam kafum uteri. Setelah itu kalau yakin tidak ada, kita tarik setengah, baru kita putar dan kita keluarkan. Nah, kuretase selesai. Ada pertanyaan? Tapi dok, kan ini bentukannya kayak cebong, itu enggak jatuh gitu bagian yang sudah diambil dok?
Apanya? Kayak kalau sudah kita kuret. Oh keluar Dari Ji situ nanti deh, coba. dia mengalir Ji keluar. Sama Karena darah. ada darah toh yang mendorong. Dan pada saat kamu tarik keluar, ini kan kita putar-putar juga di dalam, itu pasti tuh banyak nih yang lari keluar jaringannya. Berarti tidak perlu jadi dibersihkan dok, Dik, karena keluar ini nanti sama darah. Iya. Ada lagi? Sama caranya dok, berarti untuk flu sama yang tajam Sama. Cuma bedanya ya ini kerokannya lebih dalam. Oke? Boleh latihan dulu, saya tinggal dulu sebentar ya. Soalnya saya tak bagi-bagi di sini saya nih, loncat-loncat saya. Latihan dulu yang di kertas, saya pindah dulu 15 menit saya